Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, perkenalkan saya Dr. Ruskandi, spesialis anak. Ingin berbagi dengan ibu bapak sekalian kali ini tentang muntaber pada anak, diare pada anak. Yang disebut diare pada anak adalah apabila air besarnya cair dan frekuensinya paling sedikit 3 kali. Jadi 3 kali atau lebih, bisa 5 kali, bisa 8 kali dalam sehari, itu namanya diare. Apa sebab daripada diare? Paling banyak adalah virus. Karena itu pada diare tidak perlu pengobatan, tidak perlu antibiotika maksud saya, karena sebabnya virus. Tapi ada juga diare yang disebabkan oleh karena bakteri, walaupun lebih jarang, dan bisa juga oleh karena alergi terhadap makanan. Akibat makanan tertentu terus timbul muntah berak. Yang ditakutkan akibat diare kalau berat, yaitu kehilangan cairan tubuh. Namanya dehidrasi. Kehilangan tubuh dehidrasi ini kalau jumlah cairan yang hilang melalui diare itu cukup signifikan, sehingga menimbulkan dehidrasi yang berbahaya. Nah, karena itu penanggulangan yang pertama harus diutamakan adalah pemberian cairan. Anak disuruh minum cairan yang paling banyak adalah cairan oralit. Cairan oralit kadang-kadang dianjurkan juga pemberian zat yang zinc, karena mempercepat penyembuhan. Oralit, kalau nggak ada oralit ya air biasa. Kalau bayi yang sedang menyusui, susukan terus, begitu supaya cairannya tidak hilang. Selain cairan oralit, air putih, kalau bayi masih nyusu air susu ibu, juga boleh diberikan cairan-cairan. Kalau anaknya sudah biasa makan tim, diberikan makanan-makanan yang tidak merangsang, seperti nasi boleh, bisa bubur juga boleh, bubur nasi, bisa kentang direbus, bisa kentang dibakar, bisa juga cairan seperti kaldu ayam, bahkan dagingnya kalau bayinya sudah di atas 7 bulan, 8 bulan, daging ayamnya juga boleh. Pokoknya cairan untuk menghindari dehidrasi. Apa tanda-tanda dehidrasi? Kalau anak sudah dehidrasi, kalau bayi biasanya ubun-ubunnya cekung, kemudian bayi dan juga anak-anak misalnya batita, turgornya jelek. Yang disebut turgor jelek itu kalau kita jembel ya, kita pijit, kita cubit kulit, misalnya kulit perutnya, maka kalau normal itu dijepit, kita lepaskan, balik lagi dengan cepat. Tapi kalau pada dehidrasi, kita cubit, kita lepaskan, maka kembali itu lambat, pelan gitu. Itu tanda dehidrasi. Tanda lain dehidrasi adalah minta minum anak terus ya, kehausan. Ya, otomatis ya, kehilangan cairan tentu pengen minum terusan, kencingnya menjadi berkurang, bahkan beberapa jam tidak pernah kencing, popoknya kering, itu tanda-tanda mulai dehidrasi. Anaknya jadi lesu, loyo, malas gitu ya. Kalau bayi menjadi rewel. Nah, kalau sudah timbul dehidrasi, kita harus segera mencari pertolongan ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke dokter, kalau tidak terjadi demikian. Di samping itu, kapan kita pergi ke dokter? Di samping gejala-gejala dehidrasi atau diarenya itu lebih dari 3 kali, disertai dengan demam yang tinggi.
demam yang tinggi, atau diare disertai berak yang berdarah, beraknya hitam, atau diare disertai dengan lendir. Diarenya lendir, itu perlu segera dibawa ke balai pengobatan. Selama diare, di samping kita boleh makan nasi atau bubur atau kentang rebus atau kaldu ayamnya, tapi harus menghindari makanan-makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi gula dan makanan-makanan yang berminyak, ya, yang tinggi gula, makanan berminyak itu harus dihindari. Tentu yang seperti pedas-pedas itu tentu dihindari. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah diare? Yang pertama, kebersihan. Cuci tangan setiap sebelum makan. Sebelum makan cuci tangan. Ibu-ibu yang punya bayi, setiap mengasih makan bayi itu cuci tangan dulu dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun. Lalu juga kebersihan ruangan, kejaga kebersihan makanan, higienis makan, jangan sampai kena cecak, kena lalat itu. Maka tujung saji itu untuk menutup makanan penting sekali. Cuci tangan sebelum makan, juga cuci tangan setelah pulang dari toilet. Itu jangan lupa. Saya kira demikian penjelasan mengenai diare akut atau muntaber. Jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.